Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan penjelasan mengenai perundang-undangan kesehatan, bab yang pertama ya. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan sampai hierarki perundang-undangan RI ya kemarin ya. Yang mana kita sedikit ulang kembali sedikit ya mengenai hierarki. Hierarki itu kan tata urutan ya. Nah, jadi dia runtut. Jadi untuk posisi-posisinya tidak boleh dan tidak bisa dipertukarkan atau ditukar-tukar seperti itu ya. Karena apa? Ada dua alasan ya. Pertama, ini alasannya telah disusun berdasarkan tinggi rendahnya pembuatnya atau jabatannya ya. Misalkan yang pertama kan presiden dengan gubernur, jabatannya kan lebih tinggi presiden tuh. Nah, jadi aturan yang dibuat oleh presiden otomatis itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan peraturan yang dibuat oleh gubernur. Kemudian alasan yang kedua juga untuk isi aturan-aturan yang tercantum, pokoknya isinya itu tidak boleh bertentangan dengan isi aturan yang berada di atasnya. Misalkan peraturan presiden ya itu kan lebih tinggi nih ya kan. Nah, itu di bawahnya ada di bawah peraturan presiden ada perda ya yang dibikin oleh gubernur, perda provinsi. Nah, otomatis perda provinsi itu tidak boleh bertentangan, yang ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan dari presiden karena kedudukannya atau urutannya itu lebih tinggi peraturan presiden yang telah dibuat oleh presiden, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi penjelasan selanjutnya mengenai organisasi instansi kesehatan ya. Pada bab kali ini ada empat struktur organisasi di instansi kesehatan. Yang pertama, struktur organisasi Kementerian Kesehatan. Bisa kita lihat di sini yang mana sesuai dengan judul ini adalah Kementerian Kesehatan. Otomatis yang berada di paling atas adalah Menteri Kesehatan ya. Menteri Kesehatan yang saat ini dijabat oleh Bapak Terawan ya, Terawan. Staf ahli ini itu adalah pendamping-pendampingnya atau pembantu-pembantunya dari berbagai macam bidang ya, sesuai dengan staf ahli yang dikehendaki oleh Menteri Kesehatan. Contoh misalkan ya, misalkan di kelas kan ada yang namanya ketua kelas nih. Nah, nanti staf ahli ketua kelas itu ada yang di bagian kebersihan, keagamaan, bagian keamanan. Nah, itu nanti mereka masing-masing bertanggung jawab di tugasnya masing-masing supaya kalau Menteri Kesehatan semua yang bergerak ya, maksudnya kan dia namanya juga manusia ya. Kalau manusia itu tidak luput dan pasti memerlukan bantuan yang lain ya, karena bukan makhluk individualis, kita makhluk sosial ya, jadi bisa saling membantu lah, seperti itu. Dan begitu pula dalam pekerjaan dan struktur organisasi itu tidak bisa semua hal dilakukan oleh satu orang ya, pasti ada si A misalkan dia kompeten di bidang sini, jadi dia tugasnya seperti ini. Si B kompeten di bidang ini, jadi dia tugasnya seperti ini, dan yang lain-lain lah, intinya seperti itu. Kemudian nih Bapak singkat ya, agak percepat ya penjelasannya. Nah, dalam struktur organisasi Kementerian Kesehatan ini ada di sini yang namanya, karena kita bagian farmasi ya. Nah, di sini ada Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Nah, itu nanti kita fokusnya ya. Jadi nanti bagian farmasinya ada di sini ya, pada Kementerian Kesehatan. Yang mana struktur organisasinya ada di sini.
Nah, itu struktur organisasi kedua. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Nah, ini. Nanti ada Sekretariat Direktorat Jenderal, itu ibaratnya kayak sekretarisnya lah ya. Kemudian dia juga di bawah-bawahnya ada bagian Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Nah, untuk obat-obat dan perbekalan kesehatan nanti adalah tugas direktorat ini. Kemudian ada direktorat yang lain yaitu pelayanan kefarmasian. Nah, tadi kan sebelumnya itu mengelola ya obat dan perbekalan kesehatan. Kemudian yang direktorat satunya lagi ini sebagai yang mengatur mengenai pelayanan kefarmasian. Contoh misalkan kayak pelayanan di apotek dan yang lain-lain lah. Persyaratannya seperti apa supaya pelayanan yang diberikan itu layak untuk pasien atau masyarakat. Kemudian ada Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Ini untuk bagian produksi atau yang membuat dan distribusi yang menyalurkan mengenai kefarmasian, baik itu obat ya, kosmetika dan yang lain-lain. Jadi ini yang bertugas di bagian produksi yang membuat ya dan distribusi yang menyalurkan. Bagaimana aturan-aturannya. Kemudian ada Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Nah, ini untuk yang menilai alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Dan yang terakhir ada Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Tadi penilaian, kalau ini yang pengawasan. Seperti itu. Ya, kemudian kita masuk ke struktur organisasi yang ketiga. Ada struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM. Ya. Di sini ada dikepalai oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, atau Kepala Badan POM, ada inspektoratnya dan ada sekretariat umum. Jadi nanti untuk sekretariat umumnya ada Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Kerjasama Luar Negeri, Biro Hukum dan Humas, Biro Umum. Kemudian ada deputi-deputinya. Untuk deputi 1 itu bidang pengawasan produk terapeutik dan nafza. Nafza tahu ya? Narkotika dan zat adiktif ya, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Nah, itu bagian deputi 1. Deputi 2 bidang pengawasan produk tradisional, kosmetika dan produk komplement. Nah, ini untuk obat-obat tradisional, kosmetik dan produk komplement. Dan deputi ketiga bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. Pangan ya, seperti kayak makanan dan minuman dan beberapa bahan-bahan berbahaya yang digunakan sebagai yang bisa disalahgunakan dalam pembuatan suatu produk atau jenis makanan, bisa jadi contohnya seperti itu. Ya, itu ya. Kemudian kita masuk ke struktur organisasi yang keempat. Struktur organisasi Dinas Kesehatan ya. Dinas Kesehatan ini bisa Dinas Kesehatan Provinsi, ada juga Dinas Kesehatan Kota, Kabupaten atau Kota. Ya, kalau di Banjarmasin untuk letak kantornya Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin itu ada di Jalan Pramuka ya, di Komplek PDAM daerah PAL 6 itu di belakang. Nah, Komplek PDAM namanya. Nah, di sana ada Dinas Kesehatan Kota. Untuk Dinas Kesehatan Provinsi dulu itu sebelum pindah ke Banjarbaru letaknya adalah di Jalan Belitung ya. Mungkin yang sering ke Pasar Kalindo, kalau dari Esparman nanti belok kiri kan arah Belitung, lurus nanti kanan jalan itu ada Dinas Kesehatan Provinsi. Tapi sekarang sudah dipindah ke daerah Banjarbaru. Nah, di sini Dinas Kesehatan sama seperti struktur organisasi yang lain, ada bidang-bidang ya, biasanya disebutnya kabit tuh di bawah. Pastinya ada sekretariat kan. Pertama ada sekretariat subbagian penyusunan program, subbagian tata usaha, subbagian keuangan dan perlengkapan. Nah, nanti kepala dinas itu bertugasnya dibantu oleh masing-masing kabit atau kepala bidang.
Nanti ada kepala bidang pelayanan kesehatan, kepala bidang pengendalian masalah kesehatan, kepala bidang pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya manusia kesehatan, dan kabid kepala bidang jaminan dan sarana kesehatan. Kemudian di bawahnya ada dibantu oleh seksi-seksinya ya. Jadi intinya di sini yang namanya sebuah institusi, yang namanya sebuah organisasi, pasti di dalamnya ada yang namanya struktur ya, supaya masing-masing itu bisa saling membantu, tidak cuma satu orang yang bekerja, tetapi yang lainnya juga ikut membantu sesuai dengan porsi tugasnya masing-masing. Supaya dalam pengerjaan ini apabila dilakukan secara bersama-sama, yang mana hasilnya insya Allah akan lebih maksimal. Contohnya misalkan kalian mau membersihkan kelas ya, misalkan nih kelasnya kotor nih, jadi bagi-bagi tugas, ketua kelas nanti yang membagi. Misalkan nanti si A ngelap kaca, si B nyapu lantai, si C kalau sudah lantai disapu nanti dipel, kemudian si D merapikan buku-buku yang ada di lemari dan yang lain-lain. Jadi kalau tugasnya masing-masing sudah dibagikan tugasnya, otomatis pekerjaannya itu akan lebih cepat dikerjakan karena saling membantu. Kalau cuma satu orang kan makan waktu lama tuh, dan kemudian juga hasilnya akan lebih efektif dan efisien kalau dibandingkan dikerjakan dikerjakan secara sendirian seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke Undang-Undang Kesehatan ya. Undang-Undang Kesehatan ini sudah pernah Bapak singgung ya di penjelasan pertama, yaitu Undang-Undang Kesehatan adalah Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009, yang mana sebelumnya itu adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 ya, 1992, kemudian diamandemen digantikan oleh Undang-Undang Kesehatan yang baru, yaitu nomor 36 tahun 2009. Nah, kita masuk ke beberapa istilah yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Nah, nanti kalau kalian buka searching di Google, ada mengenai Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, ada beberapa istilah-istilah ya di dalamnya yang akan kalian ketahui mengenai kesehatan. Di sini sudah dicantumkan beberapa istilah-istilah yang perlu kalian ketahui ya mengenai kesehatan. Yang pertama pastinya adalah kita harus tahu apa pengertian kesehatan itu ya. Jadi pengertian kesehatan di buku sini ditulis, sudah pernah Bapak jelaskan juga di awal ya, keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sudah Bapak jelaskan kan kemarin ya, sebelumnya di awal. Kita lanjutkan ke sumber daya di bidang kesehatan. Nomor 2 ya. Nah, sumber daya di sini kita ambil kata kuncinya sumber daya di bidang kesehatan. Nah, maksudnya di sini adalah segala bentuk. Jadi sumber daya itu bentuknya bisa bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sedia informasi dan yang lain-lain ya. Yang mana dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi inilah bisa bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan dan yang lain-lain yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan oleh pemerintah. Itu namanya sumber daya di bidang kesehatan. Penjelasan selanjutnya yang ketiga, perbekalan kesehatan. Nah, perbekalan kesehatan di sini adalah semua bahan dan peralatan ya. Bahan dan peralatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Ingat ya perbedaannya, ini bahan dan peralatan. Ya, perbekalan kesehatan itu bisa berupa bahan-bahan ataupun peralatan-peralatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Itu perbekalan kesehatan. Kemudian sediaan farmasi. Nah, ini sediaan farmasi
Bisa berupa apa? Obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Jadi kosmetika juga termasuk produk atau sediaan farmasi. Nanti di bab 9 kalau nggak salah ya, kita akan belajar mengenai alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kosmetika. Nanti di sana kita akan bahas lebih dalam lagi lah, seperti itu. Kemudian alat kesehatan. Nah, alat kesehatan itu kita bisa lihat dia bisa berupa instrumen, aparatus, mesin, atau implan yang tidak mengandung obat ya. Nih kata kuncinya, tidak mengandung obat atau bahan obat ya. Digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, dan meringankan penyakit atau memperbaiki fungsi tubuh. Ini alat kesehatan. Jadi fungsinya sama dengan obat ya. Tetapi kalau obat itu dia mengandung bahan obat atau zat aktif. Kalau yang ini alat kesehatan adalah mesin atau instrumen yang tidak mengandung obat. Dia bisa mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, meringankan, dan yang lain-lain. Contohnya misalkan kalau orang yang tidak bisa berjalan ya, atau susah berjalan, bisa menggunakan yang namanya kursi roda ya kan, atau yang tongkat untuk berjalan itu loh. Nah itu namanya, itu termasuk alat kesehatan. Atau ada orang yang gangguan di pendengarannya, kan ada alat bantu pendengaran tuh. Nah itu juga bisa disebut sebagai alat kesehatan. Kemudian tenaga kesehatan. Nah tenaga kesehatan yang nomor 6 ya. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan ya. Belum sampai di sana lagi pengertiannya. Serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ya, jadi sebelumnya yang mana orang-orang itu dia bekerja atau mengabdikan diri di bidang kesehatan dan dia memiliki pengetahuan dan keterampilan. Kemudian dia juga yang pengetahuan dan keterampilan itu didapat melalui pendidikan di bidang kesehatan, yaitu sekolah SMK farmasi, kuliah perawat, bidan, dokter, ahli gizi, dan yang lain-lain. Itu para tenaga kesehatan ya. Ada tenaga medis, tenaga kefarmasian, kemudian ada tenaga kesehatan masyarakat, dan yang lain-lain. Kemudian ada pelayanan kesehatan, adalah suatu alat dan atau tempat ya, alat atau tempat nih yang digunakan menyelenggarakan upaya kesehatan, fasilitas kesehatan ya. Nah, fasilitas itu nih bisa suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Itu sudah Bapak jelaskan juga kemarin kan ya. Sebelumnya di awal sudah Bapak jelaskan beserta contoh-contohnya. Diingat baik-baik ya, siapa tahu nanti itu keluar pada saat ulangan dari Bapak. Kemudian teknologi kesehatan. Nah ini teknologi, kalian mungkin dari kata teknologi sudah bisa mencerna ya apa itu yang dimaksud dengan teknologi kesehatan. Bisa berupa bentuk alat atau metode ya yang digunakan membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, penanganan permasalahan kesehatan manusia. Metode atau alat ya teknologi kesehatan. Misalkan teknologi kesehatan sekarang nih kayak PCR ya, tes rapid yang COVID-19 ini, itu juga termasuk salah satu teknologi kesehatan, bisa membantu. Tapi tes swab lah yang lebih yang lebih akurat hasilnya mengenai yang terpapar virus COVID-19 atau tidaknya ya kan. Kalau rapid test itu masih belum meyakinkan ya, walaupun sudah dinyatakan reaktif tapi belum tentu dia positif COVID-19, seperti itu. Kemudian obat. Nah, obat
adalah apa? Bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis ya, dalam rangka penetapan, diagnosa, pencegahan, penyembuhan ya. Intinya hampir sama dengan alat kesehatan tadi, tetapi kalau obat ini dia mengandung bahan obat atau zat kimia. Kalau yang alat kesehatan dia tidak mengandung obat nih. Ya, fungsinya sama kan tadi? Nih, diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan yang lain-lain. Kemudian obat tradisional. Nah, bedanya apa dengan obat biasa? Kalau obat tradisional itu adalah bahan atau ramuan bahan berupa tumbuhan, hewan, mineral dan yang lain-lain yang dicampurkan, dan ini kata kuncinya di sini adalah secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, jadi dia sudah ada uji empiris ya. Kalau uji empiris itu maksudnya ada pengalaman, sudah berdasarkan pengalaman, itu namanya uji empiris. Jadi sudah dari turun temurun, itu sudah dari dahulu tuh dipakai gasan ini, misalkan gasan obat ini, misalkan lidah buaya ya, itu digunakan untuk ada ramuannya, misalkan nanti untuk sebagai merawat rambut atau menumbuhkan rambut dan yang lain-lain. Nah, pokoknya intinya obat tradisional di sini dia sudah dari dahulu kala atau sudah lama secara turun temurun digunakan untuk menjadi obat ya, itu obat tradisional. Kemudian upaya kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Tahu ya, berkesinambungan tuh berangsur-angsur, step by step, kayak kita ibaratnya yang agamanya Islam ya. Kita tahu sendiri kan Al-Qur'an tuh kan turunnya juga secara berkesinambungan ya kan. Kadang nanti Nabi Muhammad menunggu wahyu turun dari disampaikan oleh malaikat Jibril. Itu kan dicicil tuh, istilahnya kayak gitu. Dicicil lah. Ya. Itu berkesinambungan. Untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Upaya ya, tahu sendiri kan, usaha ya kan, istilahnya seperti itu, kata-katanya ada pada upaya. Makanya tadi adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan apa yang kira-kira yang bisa dilakukan untuk dilakukan sebagai upaya kesehatan itu. Kemudian yang ke-12 adalah pelayanan kesehatan promotif. Nah, ini sudah dijelaskan kemarin ya, yang promosi kesehatan kemarin ya kan, bersifat promosi kesehatan. Ini poinnya sudah ada di sini. Nih, promosi kesehatan ya kan, contohnya sudah Bapak jelaskan juga kemarin. Lanjut yang ke-13, pelayanan kesehatan preventif juga sudah Bapak jelaskan ya, pencegahan. Nih poinnya juga pencegahan ya. Kemudian yang ke-14, pelayanan kuratif. Pelayanan kesehatan kuratif sudah juga dijelaskan. Pengobatan ya, kegiatan berupa pengobatan. Nah, sudah kan kemarin. Rehabilitatif juga sudah, atau rehabilitasi atau pemulihan ya, untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat, kan pemulihan istilahnya seperti itu. Nah, yang ke-16, pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman. Nah, jadi untuk pelayanan kesehatan tradisional ini sama kayak obat tradisional juga tadi, bisa berupa teknik pengobatan atau perawatan yang sudah secara turun temurun dan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Baik, dengan berakhirnya penjelasan ini, berakhir pula penjelasan dari Bapak. Itu tadi penjelasan singkat ya dari Bapak mengenai organisasi instansi kesehatan dengan beberapa istilah-istilah di
kesehatan ya, di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi bisa kalian pahami dan bisa kalian pelajari, dan kalian bisa mengulang-ulang video ini kalau misalkan kalian kalau masih kurang puas, atau misalkan ada beberapa kalimat atau kata-kata yang kalian tidak jelas terdengar, atau ada misalkan gangguan pada saat mendengarkan video, bisa kalian ulang lagi. Bapak harapkan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan ini, baik dari kalian yang mendengarkan video ini dan menonton video ini, dan Bapak sendiri yang membuat video dan menjelaskan materinya, kita sama-sama mendapatkan kebaikan dari kegiatan belajar mengajar ini. Baik, Bapak tutup. Bapak juga minta maaf kalau misalkan dalam penjelasan ini ada yang masih banyak terdapat kekurangan, dan juga Bapak minta maaf atas kesalahan kata-kata ataupun misalkan ada perbuatan yang salah. Bapak minta maaf, minta rela, minta halal, minta ridho. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.